Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama kami di Zona Aplikasi.com. Oke, sahabatku yang sudah berkunjung ke channel ini, tolong dibantu subscribe, like, dan komen. Untuk kali ini, sahabatku, kita akan mempelajari mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Maksud daftar isi secara otomatis di sini, kita tidak perlu mengerjakan secara manual. Dan daftar isi ini akan dibuat secara otomatis oleh sistemnya Microsoft ya. Jadi sahabat hanya perlu menandai terlebih dahulu yang mana H1, H2, H3, dan H4. Maksud H1, H2, H3, dan H4 itu merupakan heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Oke, sahabatku, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu mana sih yang dimaksud dengan heading 1 ya. Nah, sahabat bisa perhatikan di ini di bab 2 landasan teori ya. Bab 2 landasan teori ini merupakan H1 atau heading 1. Kemudian kita geser lagi ke dalamnya ya, yang seperti ada space 2.1 ilmu politik. Ini merupakan heading 2. Kemudian masuk lagi ke dalamnya. Ilmu politik untuk politisi itu merupakan heading 3. Dan ini juga heading 3 ya sahabat ya. Kemudian geser lagi ke dalamnya. 2.1.1.1 pengangguran males banget gitu ya. Pengangguran banyak ngomong. Oke, itu masuk ke heading 4. Kalau misalnya sahabat mau nambah lagi itu terserah dari sahabat ya. Ada heading 5, heading 6 dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahannya di sini kita malas memberi nomor secara manual ya. Kalau kita membuat nomor secara manual, bisa dipastikan kebanyakan daftar isi kita ini banyak yang salah di nomornya ya. Kalau halaman kita terlalu banyak dan ini akan sangat merepotkan sekali ketika kita ingin membuat daftar isinya, sahabatku. Sekarang bagaimana cara membuat daftar isi seperti ini ya? Oke, kita hapus terlebih dahulu daftar isi ini. Kita bakalan membuat daftar isi yang baru ya. Kita hapus terlebih dahulu, sahabatku. Seperti ini. Oke, sahabatku, pertama kita kerjakan terlebih dahulu halaman judul. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam daftar isi ya, sahabatku. Kalau misalnya tidak dimasukkan, sahabat bisa hapus dari heading 1. Ya, seperti ini ya, sahabatku. Misalnya seperti ini, saya bakalan memasukkan halaman judul ini ke dalam daftar isinya ya. Nah, pertama sahabat blok dulu atau sahabat klik aja di sini, kemudian sahabat bisa pilih di heading 1 seperti ini ya. Heading 1. Kita pilih heading 1, oke? Kemudian selanjutnya untuk poin utamanya kita masukkan ke heading 1 semuanya. Ini kita masukkan juga ke heading 1, oke? Kemudian daftar isi juga kita masukkan ke heading 1 ya. Sahabat blok aja seperti ini, kemudian klik heading 1 ya. Selanjutnya di sini di bab 1 pendahuluan ini kita masukkan ke dalam heading 1. Kemudian poin yang ada di dalam bab 1 ini kita masukkan ke heading 2 seperti ini. Kita blok dan kita masukkan ke heading 2. Ini juga heading 2, heading 2, heading 2 dan heading 2. Kemudian kita lanjutkan ke bab 2 landasan teori. Ingat ya, untuk babnya kita masukkan ke heading 1, kemudian poin-poin yang ada di dalam bab kita masukkan ke heading 2 seperti ini ya. Oke, misalnya di dalam heading 2 dia memiliki poin lagi. Dan ini kita masukkan ke dalam heading 3. Kita blok seperti ini, kita masukkan ke dalam heading 3. Dan katakanlah di dalam heading 3 ini ada poinnya lagi, ada pembahasannya lagi ya. Kita bisa masukkan dia ke dalam heading 4 seperti ini, sahabatku. Selanjutnya ini kita jadikan heading 2, heading 2 dan seterusnya. Ini juga kita buat heading 2 dan ini kita buat heading 1, heading 2, heading 2 dan heading 2 ya. Ini juga sama, sahabatku, heading 2, heading 2. Ini juga sama, kita jadikan heading 1. Kita buat jadi heading 2 dan heading 2. Oke, sahabatku, dan ini daftar pustakanya kita jadikan di heading 1. Oke, selanjutnya setelah kita tentukan format headingnya, baru kita generate daftar isinya. Oke, sahabatku, untuk membuat daftar isi, sahabat pilih dulu halaman daftar isi seperti ini ya. Kemudian
sahabat bisa klik menu referensi seperti ini. Kemudian sahabat klik table of content. Karena di sini kita menggunakan heading 1 sampai heading 4, di sini tidak ada pilihan ya. Untuk membuat daftar isi seperti ini, sahabat bisa pilih custom table of content ya. Kita pilih ini. Kemudian di bagian sini, kalau misalnya belum terdapat heading 4, sahabat klik dulu di sini, naikkan heading 4 seperti ini. Oke. Kalau misalnya mau kurangi, sahabat bisa hapus seperti ini. Nah, defaultnya seperti ini sahabatku, dia hanya sampai heading 3 ya. Sedangkan kita bakalan membuat headingnya sampai 4 ya. Jadi sahabat naikkan dulu di sini. Oke. Dan selanjutnya sahabat bisa klik OK. Maka secara otomatis daftar isi ini akan dibuat oleh Microsoft Word. Oke sahabatku, setelah daftar isi muncul seperti ini, selanjutnya kita bakalan mendapatkan semua isi yang ada di dalam dokumen kita ya. Mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi akan dibuat secara otomatis. Dan bagusnya di sini, nomornya juga diikut sertakan seperti ini ya. Oke sahabatku, misalnya setelah kita membuat dokumen seperti ini, datanya sudah ada, nomornya sudah ada, sedangkan kita melakukan perubahan ya. Kita melakukan perubahan di bagian poin-poinnya atau nomornya juga sudah geser ya. Misalnya seperti ini ya, ilmu politik untuk politisi. Oke, kita geser nomornya ya. Kita coba geser. Nah, seperti ini dia berada di nomor 6 ya. Kita geser menjadi nomor 7. Oke, kita enter seperti ini. Kita naikkan nomornya sampai nomor 7. Oke. Nih sahabat bisa lihat di sini di daftar isinya dia masih nomor 6 seperti ini ya sahabat ya. Nah, untuk melakukan perubahan ini sahabat tidak perlu menghapus ini untuk melakukan perubahan datanya. Sahabat cukup klik kanan seperti ini ya, klik kanan, kemudian sahabat pilih update file. Kemudian sahabat pilih update page number only ya. Kita update seperti ini. Jadi sahabat bisa lihat di sini nomornya sudah berubah sahabat ya. Kemudian misalnya sahabat melakukan perubahan di bagian poinnya. Oke. Ilmu politik. Oke, misalnya sahabat melakukan perubahan kata-kata di bagian ilmu politik atau di dalam heading 2, heading 3 dan heading 4 ya. Misalnya kita coba ubah latar belakang aja, saya tambahkan seperti ini ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini masih tulisannya latar belakang. Nah, sedangkan kita baru saja menambahkan kata-kata latar belakang aja. Nah, untuk menambah kata-kata di depannya kita tidak perlu mengetik sahabatku. Sahabat cukup klik kanan lagi, update file, kemudian sahabat pilih update entry table. Nah, seperti ini sahabatku, latar belakang aja gitu ya. Jadi ketika ada penambahan kata-kata di dalam poin H1, H2, dan H3, maka secara otomatis daftar isi ini akan diperbaharui. Begitu sahabat ya, cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word ya. Semoga panduan ini membantu dan sahabat bisa mengerjakan daftar isi sekarang secara otomatis, tidak perlu mengetik lagi secara manual seperti biasa yang sahabat kerjakan saat ini. Oke sahabatku, semoga berguna dan sampai jumpa di video berikutnya.